Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 semuanya. Bertemu lagi bersama dengan Ibu April. Nah, di sini kita akan belajar tema 2, subtema 4. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semua sudah siap? Kalau sudah, buka buku tematik tema 2, subtema 4. Nah, mari kita belajar bersama. Nah, lalu materi yang akan kita pelajari hari ini ada teks yang berkaitan dengan keragaman benda dan makna dari kosakata. Mari kita lanjutkan ya. Nah, pada halaman 171. Ayo membaca. Nah, di situ ada teks percakapan. Bu April akan bacakan ya. Bu Guru. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Benny, kami sangat senang, Bu. Bu Guru, sekarang silakan bermain dulu. Tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Siswa, paham, Bu. Benny, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru, boleh, Benny. Lani, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu Guru, silakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa, baik, Bu Guru. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Mei, ada pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin, balon dan layang-layang, Bu. Bu Guru, pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dalam teks percakapan ini bercerita tentang Benny dan teman-temannya yang sedang bermain di pantai. Nah, anak-anakku kelas 2 sudah pernah kan bermain di pantai? Nah, kalau pernah, berarti anak-anak sudah paham kan benda apa saja sih yang ada di pantai? Nah, tadi kan ada kapal, ada pasir, ada batu, ada air, ada kerang, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya pada halaman 172 sampai 173. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Guru kelas nomor 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Nah, tadi ketika kalian membaca teks percakapan, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Nah, perasaan siswa ketika sampai di pantai itu sangat senang atau gembira. Untuk pertanyaan nomor 2, nomor 3, 4, dan 5, silahkan anak-anak melanjutkan mengerjakan di buku tematik. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kalian baca lagi ya teks percakapan yang tadi halaman 171. Nah, selanjutnya pada halaman 184. Ayo mengamati. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul Istana Pasir. Akan Ibu bacakan lagi. Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi
Orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, teks bacaan ini bercerita tentang istana pasir. Nah, kalau anak-anak sudah pernah ke pantai, mungkin anak-anak juga pernah ya membuat istana pasir atau pernah melihat di pantai itu ada yang membuat istana pasir. Nah, seperti itu. Lalu pada halaman 185, nah ada 5 pertanyaan juga yang berkaitan dengan teks bacaan istana pasir. Soalnya nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, tadi bahan utama untuk membuat istana pasir yaitu ada pasir dan air. Nah, sama seperti yang tadi, untuk pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan 5, silahkan anak-anak melanjutkan mengerjakannya di buku tematik. Nah, agar dapat menemukan jawabannya, dibaca kembali ya untuk teks bacaan istana pasir tadi. Selanjutnya pada halaman 187 sampai 188. Nah, di sini ada, ayo mencoba, buatlah laporan pengamatanmu. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan ada air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuk. Nomor 1, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Nomor 2, amatilah gambar tersebut satu per satu. Nomor 3, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, anak-anak memilih 3 dari 5 benda ini, 5 alat dan bahan tadi. Mungkin bisa air, pasir, ember, atau bisa pasir, ember, sekop, dan lain sebagainya. Lalu menulis hasil pengamatannya di sini, misalnya nih nama benda. Misalnya ibu menulis air. Lalu ciri-ciri bendanya. Nah, air itu merupakan benda cair, memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya, seperti itu. Mungkin nanti anak-anak bisa menulis nama benda nomor 2, mungkin nanti ada pasir, ada ember, sekop, atau kerang. Lalu menulis ciri-ciri bendanya di sini ya anak-anak. Mengerti ya? Nah, selanjutnya, nih ayo berlatih. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, di sini ada beberapa gambar benda. Ada pasir, sekop. Nah, di sini ada binatang laut ya, ada bintang laut, ada udang, ada kepiting, dan ada ikan lumba-lumba. Lalu ada ember, ada cetakan untuk istana pasir, ada air, ada kerang, dan ada minyak. Nah, kira-kira dari sekian banyak gambar benda ini, mana yang termasuk benda tetap? Benda tetap tadi merupakan benda yang bentuk dan ukurannya itu tetap ya. Nah, misalnya ini pasir. Pasir itu merupakan benda tetap atau tidak? Ya, benar. Pasir merupakan benda tetap. Jadi dicentang seperti itu. Mungkin nanti ada ini sekop. Sekop itu merupakan benda tetap atau tidak ya? Kalau misalnya benda tetap, berarti dicentang. Seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak nanti akan mencentang benda yang tetap. Nah, seperti itu. Lalu pada halaman 193 sampai 194 ada teks bacaan yang berjudul Bermain di Taman Kota. Ibu April akan membacakan lagi. Bermain di Taman Kota.
Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, pada teks bacaan bermain di taman kota ini bercerita tentang Benny dan teman-temannya yang bermain di taman kota. Mereka bermain ayunan. Nah, anak-anak pernah kan bermain ayunan? Iya, lalu ada pertanyaan, jalinan pertanyaan. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, apa sih yang sedang dilakukan Benny? Nah, ini tadi ya, Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Berarti jawabannya, Benny dan teman-teman sedang bermain di taman kota. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, silahkan anak-anak mengerjakannya di buku tematik ya. Selanjutnya, pada halaman 195, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Nah, anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua anak-anak atau kakak anak-anak ya. Misalnya ini ada kata taman, ada kata kota, ada kata ayunan. Nah, kita mencari maknanya terlebih dahulu. Taman. Taman itu maknanya kebun yang ditanami bunga dan tempat yang menyenangkan. Nah, nanti kalian mencari makna dari kata kota dan kata ayunan ya. Lalu ditulis di sini di buku tematik kalian halaman 195. Lalu buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Nah, setelah kalian mencari makna dari kata tadi, kalian membuat kalimat. Misalnya nih ada kata taman. Contoh kalimatnya, aku pergi ke taman bersama keluargaku. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa menggantinya. Misalnya, liburan kali ini saya dan keluarga pergi ke taman kota. Seperti itu. Lalu ada kata kota dan kata ayunan. Nah, nanti anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata kota dan kata ayunan tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pada halaman 197 sampai 198. Nah, di sini ada ayo mencoba. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahan ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Petunjuk 1. Amatilah alat dan bahan satu persatu. 2. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, hasil pengamatan. Kita tulis dulu nama benda. Nah, ada tali ayunan. Kita tulis dulu. Tali ayunan. Lalu ciri-ciri benda. Ciri-cirinya tali ayunan itu apa ya? Nah, ciri-ciri dari tali ayunan itu salah satunya kuat. Karena tali ayunan dapat menopang tubuh kita kan saat kita naik ayunan. Lalu ada bentuk benda. Nah, bentuk bendanya itu seperti tali dan panjang. Seperti ya, tali dan panjang kan ini tali ayunannya. Seperti itu. Nomor 2 mungkin nanti tempat duduk. Nah, nomor 3 mungkin nanti tiang ayunan. Anak-anak, kalian nanti mencari ciri-ciri benda dan bentuk benda ya dari tempat duduk, ayunan, dan tiang ayunan.
Mengerti anak-anak? Ya, selanjutnya ada halaman 206 sampai 207. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, di sini ada gambar bola, ada prosotan, ada jaring, dan ada anak tangga. Ceritakanlah ciri-ciri benda pada gambar di atas. Misalnya ini ada bola. Bola itu ciri-cirinya bentuknya bulat, warnanya bermacam-macam, dan termasuk benda padat. Mengingat kembali pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Wujud benda itu kan ada 3. Ada benda padat dengan ciri-ciri memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ada benda cair yang memiliki ciri-ciri, memiliki bentuk berubah, tetapi memiliki ukuran yang tetap. Lalu ada benda gas. Benda gas itu memiliki bentuk berubah dan ukuran yang berubah juga, seperti itu. Lalu nanti ada perosotan. Nah, anak-anak bercerita, perosotan itu ciri-cirinya seperti apa? Tulis di sini. Lalu ada jaring. Nah, jaring itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, nanti juga ditulis di sini. Ada anak tangga itu ciri-ciri bendanya seperti apa? Nanti juga ditulis di sini ya. Lalu ada perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, ini ada gambar bola, ada perosotan, ada oli, ada anak tangga, ada papan kayu, ada minyak rambut, ada ayunan, ada sabun cair, ada air yang diberi pewarna, ada jaring, lalu ada minyak, dan ada pasir. Nah, kira-kira dari beberapa gambar ini tadi, mana sih yang merupakan benda padat? Nah, ingat ya, tadi benda padat itu ciri-cirinya memiliki bentuk yang tetap dan memiliki ukuran yang tetap. Nah, Ibu guru contohkan, yang merupakan benda padat itu, nah misalnya ini ada bola. Nah, tadi kan bola merupakan benda padat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian akan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, seperti itu. Mari kita lanjutkan pada halaman 213 sampai 214. Ayo mencoba. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Nah, keragaman benda, alat dan bahan, bola, kayu, dan balon. Petunjuk, amatilah alat dan bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, nama bendanya, misalnya ada bola. Lalu ciri-ciri bola. Nah, tadi kan bola berwarna-warni, terbuat dari plastik dan karet. Bentuk bendanya bulat. Nah, nanti nomor 2, diisi kayu. Nomor 3, diisi balon. Lalu nanti anak-anak mencari tahu ciri-ciri benda dari kayu itu seperti apa. Lalu bentuk benda dari kayu itu seperti apa. Ciri-ciri dan bentuk benda dari balon itu seperti apa. Lalu menulis di buku tematik ya. Mengerti anak-anak? Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, selanjutnya pada halaman 219. Ayo membaca, ada teks bacaan yang berjudul Menunggangi Gajah. Akan Ibu April bacakan. Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan
aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya, dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan, akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, anak-anakku semua, kalian pernah ke kebun binatang kan? Nah, pastinya sudah dong ya. Kalau kalian pernah menunggangi gajah atau tidak? Atau pernah menunggangi unta atau kuda? Nah, caranya kan juga sama kan langkah-langkahnya? Nanti kita akan dipandu oleh pemandu. Nah, seperti Penny tadi. Penny pergi ke kebun binatang Ragunan dan ia menaiki gajah seperti itu. Selanjutnya pada halaman 220 sampai 221. Nah, di sini ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau kakak kalian ya. Ada kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Misalnya, kata menunggangi. Nah, makna dari kata menunggangi yaitu menaiki. Nah, lalu setelah kalian menulis makna dari kata ada sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba tadi, kalian membuat kalimat dengan menggunakan kata di atas. Misalnya kata menunggangi, kalimatnya contohnya. Sari menunggangi kuda di kebun binatang. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Nanti anak-anak membuat kalimat dengan kata sewa, mandu, menekuk, dan aba-aba. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada halaman 221 sampai 222. Nah, amatilah gambar berikut dengan cermat. Ini ada sepatu boots, lalu ada rompi, ada kacamata, ada topi, ada kekang, ada pelana, ada pijakan, ada kuda, dan ada kacamata kuda. Nah, gambar-gambar berikut ini itu merupakan alat yang digunakan untuk menaiki kuda. Jika kita menaiki kuda, pasti kita akan diberikan alat-alat ini. Peralatan yang digunakan untuk menaiki kuda, seperti itu anak-anak. Mengerti? Ya, kita akan lanjut lagi. Pada halaman 222 sampai 223. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda, petunjuk, amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, pada gambar yang tadi ya anak-anak, gambar-gambar mengenai peralatan yang digunakan saat menaiki kuda. Nanti anak-anak memilih 4. Kan ada kacamata, ada pijakan, ada kekang, ada kacamata kuda, dan lain sebagainya. Dicontohkan, misalnya nama bendanya ibu menulis pijakan. Lalu ciri-ciri bendanya, nah digunakan saat menunggangi kuda. Bentuk bendanya, bentuk benda dari pijakan itu seutas pita atau tali. Nah seperti itu. Untuk nomor 2, 3, dan 4 mungkin anak-anak bisa mengerjakan melanjutkan ya. Nah sekian pembelajaran dengan Ibu April. Terima kasih. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.